Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriski dengan NIM 1122011. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah legalisasi penjaminan halal yang diampu oleh Ibu dosen Sariyati SHI MSI. Yang pertama, apa sih latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014? Ya, undang-undang ini diberlakukan untuk menjamin bahwa produk yang beredar di Indonesia, terutama yang dikonsumsi oleh umat muslim, untuk memenuhi standar kehalalan. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan konsumen dapat merasa aman dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, tentang peran dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan BPJBH, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi proses sertifikasi halal serta bertanggung jawab menjamin bahwa produk yang bersertifikat halal memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian tahapan proses seleksi sertifikat halal. Yang pertama, tahapannya pengujian permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha. Yang kedua, pemeriksaan dokumen dan administrasi. Yang ketiga, survei dan pemeriksaan produk halal oleh lembaga pemeriksa halal atau CBH. LBH, penertiban atau penerbitan fatwa kehalalan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI. Kemudian yang terakhir, penerbitan sertifikasi halal oleh BPJBH. Ya, tentunya di poin di atas itu terdapat tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dalam pelaku usaha kecil sering menghadapi tantangan ya seperti biaya sertifikasi yang sangat tinggi, kemudian kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi dan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, di balik tantangannya juga ada sanksi untuk hukuman kepada penyalahgunaan yang dilakukan oleh usaha mandiri. Yakni sanksi yang dapat dikenakan yaitu dapat dikenakan sanksi administrasi atau denda atau bahkan pidana, ya tergantung pada tingkat pelanggarannya. Kemudian di dalam hubungan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kedua undang-undang ini sangat melengkapi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam. Kembali lagi ke dalam fatwa kehalalan oleh MUI. Ya, fatwa kehalalan oleh MUI, meskipun sertifikasi halal dikelola oleh BPJBH, fatwa kehalalan tetap ditentukan oleh MUI karena MUI memiliki otoritas dan keahlian dalam hal hukum Islam. Hal ini tentunya sangat penting agar menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk. Ya, kemudian peran lembaga pemeriksa halal atau LPH. LPH bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan survei langsung terhadap produk tersebut. Ya, peran dari LPH tersebut yakni terjun langsung ke lokasi yang akan dituju oleh badan LPH, sehingga LPH tersebut mengetahui secara langsung bahwa produk yang dikembangkan oleh pelaku usaha itu memenuhi syarat dalam syariat Islam atau tidak. Ya, maka mereka memastikan bahwa produk tersebut harus memenuhi syarat Islam sebelum dikeluarkan oleh fatwa kehalalan. Kemudian tentang pengawasan produk halal setelah beredar. Ya, setelah beredar,
produk bersertifikat halal tentunya harus dalam pengawasan dilakukan melalui inspeksi atau pengontrolan secara rutin dan pengaduan dari konsumen. BPJBH dan LPH melakukan pemantauan untuk memastikan produk tetap memenuhi standar kehalalannya. Ya, kemudian tentang manfaat sertifikasi halal. Ya, manfaat bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan. Ya, kemudian bagi pelaku usaha, sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing dan akses pasar, terutama di pasar modern. Jadi misal ada suatu produk yang telah disertifikasi halal, tentunya itu mendapat poin yang tinggi karena sudah diketahui bahwasanya produk tersebut halal, berbeda dengan yang belum disertifikasi halal. Konsumen tentunya kurang mantap atau kurang pasti bahwa produk yang akan dibeli itu kurang halal. Kemudian dari pemerintah memberikan pelatihan, informasi dan biaya untuk membantu pelaku UMKM dalam proses sertifikasi, antara lain yakni fasilitas dari pemerintah menyediakan pelatihan dan sosialisasi mengenai proses sertifikasi halal. Yang kedua, memberikan bantuan biaya sertifikasi melalui program subsidi. Pelaku usaha tersebut yang sudah menyantumkan sertifikasi halal tanpa seizin resmi dapat dikenakan sanksi hukum. Nah, itu yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha. Pelaku usaha harus jujur, harus sesuai dengan syariat Islam yang ditentukan oleh Badan BPJBH. Ya, kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.